Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 6 dari buku paket halaman 255 ya, materi matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11, fungsi trigonometri. Titik P dan titik Q berada pada lingkaran satuan. Ya, lingkaran satuan itu adalah lingkaran yang titik pusatnya itu ada di titik asal yaitu 0,0 dan jari-jarinya itu sama dengan satu satuan. Jadi titik P dan titik Q berada pada lingkaran satuan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.21. Ada dua gambar ya. Pertanyaannya adalah tentukan koordinat titik P dan titik Q tersebut. Baik, kalau ketemu bentuk soal semacam ini, maka langkah pertama adalah kita gambarkan dulu atau kita buat dulu segitiga siku-siku bantuannya. Jadi untuk titik P ya, ini tinggal ada tarik garis sampai berpotongan dengan sumbu X, dengan sumbu mendatar. Demikian juga dengan titik Q ya. Ini tinggal tarik garis ke atas sampai berpotongan dengan sumbu X. Ini siku-siku, di sini adalah siku-siku. Nah, sudah ketemu segitiga siku-sikunya ya. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan sudutnya. Nah, kalau ketemu sudut negatif, ini kita ambil nilai positifnya. Jadi dari sini ke sini itu kita anggap nilainya itu plus 210 derajat. Ya, nggak masalah. Dari sini ke sini 210 derajat. Tapi harus konsisten, berarti dari sini ke sini itu bukan min 180 derajat, melainkan 180 derajat. Ya, plus 180 derajat. Nah, itu supaya tidak ribet ya, Dek ya. Jadi kalau dari sini ke sini itu 180 derajat, berarti logikanya dari sini ke sini ya supaya menjadi 210 derajat harus ditambahkan lagi sudut sebesar 30 derajat. Karena kalau 180 ditambah 30 itu sama dengan 210. Nah, berarti sudah ketemu sudutnya. Jadi ya, langkah selanjutnya kita bisa menghitung absis dan ordinat bagi titik P. Jadi kita misalkan saja ini absisnya ya, maka ini PX, kemudian yang di sini adalah PY. Nah, PX-nya berapa? Berarti kita gunakan rumus cos. Jadi karena sisi ini ya, ini kan terletak di samping sudut 30 derajat. Maka nanti yang kita gunakan adalah rumus cos. Cos sami. Nah, sisi miringnya kan diketahui, OP. Ya, sama dengan jari-jari lingkaran. Berarti nanti PX itu rumusnya adalah OP dikalikan dengan cos 30 derajat ya. Hanya saja adik-adik harus ingat bahwa titik P ini terletak di kuadran kedua, gitu ya. Nah, ini terletak di kuadran 2. Saya tulis di sini. Ini kuadran kedua. Nah, kuadran kedua itu adalah area yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Jadi PX-nya nanti pasti negatif, sementara PY-nya itu pasti positif. Berarti supaya tidak lupa, ini saya hapus dulu. Nah, sehingga PX itu sama dengan min OP kali cos 30 derajat. Berarti min 1 kali setengah akar 3. Nah, min 1 kali setengah akar 3 ya sama dengan min setengah akar 3. Baik, ini PX-nya sudah ketemu. Selanjutnya kita akan menghitung PY. Nah, berarti PY itu rumusnya adalah OP dikalikan dengan sin 30 derajat. Perhatikan PY itu memang ada di sini, tapi panjangnya sama dengan sisi yang terletak di depan sudut 30 derajat. Maka rumusnya adalah sisi miring dikalikan dengan sin 30 derajat. Gitu asalnya ya. Oke, panjangnya OP satu satuan, sin 30 setengah, 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, berarti kan PX-nya sudah ketemu, PY-nya juga sudah ketemu. Maka tinggal kita gabungkan, berarti koordinat titik P adalah min setengah akar 3, setengah gitu ya. Oke, selanjutnya dengan cara yang sama kita bisa menghitung koordinat dari titik Q ya. Perhatikan dari sini ke sini itu sudutnya 300 derajat. Ini kan 300 derajat. Nah, kalau dari sini ke sini itu kan satu putaran. Berarti sudutnya adalah 360 derajat. Berarti logikanya di sini sudutnya sama dengan 60 derajat. Supaya nanti kalau dijumlah dengan 300,
Ya, kalau di total hasilnya sama dengan sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Berarti di sini sudutnya adalah 60 derajat. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya ini adalah QX, kemudian yang di sini adalah QY. Nah, titik Q ini terletak di kuadran 4. Nah, kuadran 4 berarti dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sehingga nanti QX-nya itu pasti positif, sementara QY-nya ini pasti negatif. Gitu ya. Maka nanti untuk QX rumusnya adalah ini titik O. Nah, ini juga titik O ya. Jadi QX itu sama dengan OQ dikali dengan cos 60 derajat. Perhatikan, ini adalah sisi yang terletak di samping sudut. Ya, terletak di samping sudut berarti kita gunakan perbandingan trigonometri cos. Sisi miringnya sudah diketahui, yaitu sama dengan jari-jari lingkaran satuan. Maka QX rumusnya adalah sisi miring dikali dengan cos theta. Nah, jadinya seperti ini. Ya, jelas ya. Oke, panjangnya OQ 1, lalu cos 60 itu setengah. 1 kali setengah sama dengan setengah. Selanjutnya untuk QY. Nah, untuk QY ini tandanya negatif. Berarti langsung aja negatif OQ dikalikan dengan sin 60 derajat. Min 1 kali setengah akar 3 sama dengan min setengah akar 3. Maka koordinat dari titik Q adalah setengah koma negatif setengah akar 3. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6 ya, cukup mudah. Tapi nanti jika ada pertanyaan kesulitan, silakan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.